Kita cewek-cewek semuanya kayak aku nggak berani mandi sendiri, temenin, kalau nggak pintunya jangan ditutup, takut gimana takut nanti mandi tiba-tiba airnya darah atau apa, kan parno ya, karena ceritanya banyak banget di situ. Dibuka nggak ada orang, kita tanya resepsionis, ada geret-geret meja suara, ada yang orang mau living hotel, krunya 2 belum turun, dikira ngapa-ngapain, ternyata setelah disamperin krunya pingsan dua-duanya karena ngelihat kerenda terbang. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Nge-Review Mistis. Pada kali ini kita melanjutkan obrolan tentang pengalaman dari Mbak Indah ketika dinas menjadi pramugari. Nah sekarang ceritanya di hotel juga ya Kak? Iya, kan kalau yang sebelumnya kita udah cerita di pesawat, terus ini di hotel tapi beda kota. Beda kota ya? Iya. Di Sumatera. Sumatera? Iya, di Sumatera. Tempatnya di Aceh. Jadi ada salah satu hotelnya ini besar, bagus. Nah, dulu waktu tsunami tuh ya Mas ya, hotelnya ini tuh jadi tempat untuk apa ya, menyimpan mayat dulu sebelum diidentifikasi gitu. Jadi orang kan belum tahu ini mayat siapa, jadi mayatnya semuanya ditaruh di hotel itu. Evakuasi di Iya, hotel itu. iya, jadi evakuasinya di situ. Dan dulu tuh sempat nggak dipakai, cuman nggak tahu kenapa dipakai lagi gitu. Nah, memang hotel itu dipakai sama maskapai aku dulu, tapi karena banyak report, banyak gangguan, jadi hotel itu nggak dipakai lagi. Cuman ada suatu kejadian di 2016 atau 2017 gitu kalau aku nggak salah ingat. Jadi waktu itu lagi musim-musimnya haji parah nih, parah-parahnya haji, musim haji. Jadi iya, semua maskapai kan kesana gitu ya, kesana terus dari Aceh nanti ke Jakarta gitu. Jadi hotel yang biasanya dipakai buat kru aku tiba-tiba dipakai juga oleh maskapai lain gitu. Nah ini tiba giliranku, harusnya aku tuh ke Medan, cuman karena cuaca jelek aku nggak bisa landing di Medan, akhirnya ke Aceh. Nah dari di Aceh ini tiba-tiba waktu pas dapet suratnya itu kaget, lah kok hotelnya kesini bukannya ini udah nggak dipakai lagi ya, seriusan gitu. Terus kita tanya kan ke orang vlog gitu, jadi ada orang yang ngatur kita gitu kan, jadwalnya kita ngeronya di mana. Kita tanya, Captainnya tanya, Mas ini serius kita di hotel ini? Iya Cap gitu, dia kayak agak iyanya agak gimana gitu kan, iya Cap, emang nggak ada hotel yang lain ya? Maaf Cap, hotelnya lagi penuh soalnya kan ini lagi musim haji Cap, jadi banyak kru yang kesana gitu dari maskapai lain. Nggak bisa, ya udah deh kalau emang kita di situ, lu aja yang tidur di situ gimana? Dibecandain kayak gitu. Terus kayak ya udah, karena mau nggak mau ya kita udah nunggu 2 jam di flop, kita capek, ya udah kita akhirnya ke hotel itu. Cuman Mas, itu kamar emang gede banget, jadi kalau biasa kita masuk ke hotel itu kan pasti suasananya kan pasti kan enak ya, tenang. Terus suaranya kan juga suara-suara musik jazz tuh yang kayak na 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 na. Sedangkan ini tuh baru kita masuk aja suaranya kayak suara pengajian gitu. Pengajian? Iya, jadi kayak suara-suara ayat-ayat gitu yang diputerin di hotel itu. Kita nggak tahu kenapa. Jadi kayak ini seriusan. Terus kita briefing kan, ini kita mau tidur barengan atau gimana? Cewek-cewek, cowok-cowok gitu aja ya, untuk keselamatan kita masing-masing. Karena ada pramugara 1, nggak mungkin dia tidur sendiri kan, nggak safe. Ya udah Cap. Dan alhasil kayak gitu deh. Di kamar yang segede itu, kita cewek-cewek semuanya kayak aku nggak berani mandi sendiri, temenin. Kalau nggak pintunya jangan ditutup, takut gimana, takut nanti mandi tiba-tiba airnya darah atau apa, kan parno ya, karena ceritanya banyak banget di situ. Dibuka nggak ada orang, kita tanya resepsionis, Kak, kamar sebelah ada yang nempatin nggak ya? Kosong, sebelah kosong, depan kosong. Terus yang ngetuk siapa gitu? Ini udah jam 1, kamarnya masih diketuk-ketuk. Kita buka, kita tongkrongin. Tapi nggak ada siapa-siapa juga. Sampai akhirnya ya udah yuk kita baca doa bareng gitu. Terus
salah satu HP dikorbanin gitu buat ayat-ayat gitu. Jadi ya udah HP kamu dulu deh gitu. Biasanya yang paling junior kayak gitu. Ya udah deh HP kamu ya, ini ayat-ayat YouTube-nya ini. Oh ya udah Mbak, HP saya aja gitu. Jadi HP dia yang dikanibalin buat ayat-ayat. Ya udah kita kayak tidur atau apa, ntar bangun kalau mau pipis atau mau apa bangunin ya, jangan ini sendiri takut gimana. Itu rasanya emang nggak yang gimana, cuman kayak nggak enak gitu, kayak ada yang ngetuk, kayak ada yang suara gitu, tapi TV-nya mati. Jadi kayak ada suara dikit kita kayak sama-sama noleh. Kayak tahu nggak kontak-kontakan Iya. tadi apa, cuman kayak oh itu nyamuk deh kayaknya deh. Masa nyamuk suaranya kayak gitu? Enggak, itu cicak. Oh ya udah gitu. Terus kayak Mbak, ini yuk kita pesan makanan ya atau apa kayak gitu. Jadi kita kayak bikin gimana caranya kita bahagia sendiri gitu loh. Karena daripada kita keganggu, itu bener-bener sehari kita ngeron di situ tuh kayak setahun lebih Mas. Itu bener-bener kayak nggak kelar-kelar jamnya, kayak nggak kelar-kelar gitu. Itu bener-bener annoying banget. Tapi ada juga yang lebih ekstrim daripada itu. Ini di Banjarmasin. Ya konon katanya nih ya, dari beberapa kru juga, nggak cuma dari maskapai aku. Konon katanya nih karena hotel ini jadi tempat inap banyak maskapai, hotel yang lainnya tuh kayak iri. Kayak masa lu aja nih yang diinepin sama mereka, gue nya enggak. Jadi kayak mereka tuh kirim setan ke situ. Kirim setan. Iya, kirim setan ke hotel. Katanya orang-orang, cuman aku nggak tahu kebenarannya sih. Mungkin kalau ada captain atau kru yang indigo mungkin bisa ngeliat atau gimana. Cuman emang kalau di situ emang ekstrim sih. Ada geret-geret meja suara. Ada yang orang mau living hotel, krunya 2 belum turun, dikira ngapa-ngapain, ternyata setelah disamperin krunya pingsan dua-duanya karena ngeliat kerenda terbang katanya waktu pas dia bangun gitu. Bentar ya Cap, mungkin mereka lagi dandan atau apa, diteleponin. Nah di situ kan satu orang nelpon, satu orang kayak nenangin, maaf ya Cap, besok lagi kita nggak gini, nanti kita briefingin deh Cap, kayak gitu. Saya nggak mau tahu ya, jam 8 itu kita udah ready jalan ke bandara, bukan jam 8 kalian turun katanya gitu. Karena jam 8 ini living hotel loh, bukan turun dari kamar gitu. Oh ya Cap, maaf. Terus begitu Captain udah marah-marah, orang resepsionis juga nelpon beberapa kali, nggak ada jawaban dari kamar. Dibilang Cap, maaf, mungkin teleponnya kurang rapat nutup, jadi waktu pas wake up call mereka nggak denger, otomatis nggak bangun. Emosi lah langsung di situ. Ya udah samperin. Begitu disamperin, 2 anak dengan kondisi rambutnya intek nih, kondean, pakai seragam, ada koper, pingsan di depan pintu. Berarti mereka sudah siap sebenarnya. Sudah siap, dan itu ada satu orang hotel yang lagi bantuin. Kayak dia baru lihat gitu, itu anak pingsan 2 kayak mau narik, mau bangunin gitu, tapi dia bingung, dia juga sendirian gitu. Jadi mungkin kayak alhamdulillah Captain, ini mbaknya pingsan di sini loh, gimana. Terus kita nggak interogasi dulu nih, kita tunggu dia bangun. Tapi dia bangun tuh kayak angot-angotan gitu. Terus kenapa, gimana tadi Mbak, tadi tuh kita lagi mau tutup pintu, ada kerenda terbang depan mata kita pingsan. Seriusan? Iya, seriusan, sumpah sampai kayak gitu. Karena kan kita mikirnya atau mereka nggak mau urut pagi atau gimana ya, tapi memang gitu sih. Tapi kita minta untuk rekam dari CCTV-nya, kita minta rekaman CCTV-nya, orang hotel nggak ngasih gitu. Tapi Captain udah bilang ya udah, rute kita udah dijalanin sama kru lain, jadi kita standby dulu, besok kita tunggu rute yang lain gitu. Jadi kayak kita bahas itu di luar hotel, ya udah ganti pakaian deh, kita makan gitu. Jadi kayak ya udah bangun pagi, udah dandan, udah ini apa nggak jadi berangkat gitu kan. Tapi suasana hotel itu sendiri juga kayak, kalau Mbak ngerasain emang dia kayak horor atau gimana? Sebenarnya aku nggak, apa namanya, pajangannya atau bentuknya. nah sebenarnya bangunannya normal, cuman yang bikin horor itu kadang ada kaca besar, ukir-ukiran kayak gitu. Terus sama lampu-lampunya kayak lampu-lampu gantung yang kayak jadul gitu loh Mas. Jadi itu kayak, tapi kalau mungkin orang yang suka seni ya mikirnya ini hotel bagus karena ada seninya gitu ya kan, apalagi kayak bule-bule, oh ya udah dia kan pasti kan suka nuansa Indonesia banget ya. Cuman mungkin bagi kita kayak, masa ini remang-remang sih, ini kan jalan lorong gitu kan, masa iya remang-remang gitu. Cuman udah diganti sih sekarang-sekarangan ini. Bahkan kabar baiknya lagi, di kota itu sekarang ada 2 hotel yang kita tempatin gitu. Jadi ada opsi A, ada opsi B. Kalau opsi A yang hotel bagus ini penuh, baru kita dilempar ke opsi B gitu. Tapi Jadi sekarang masih dipakai? masih nggak tahu kenapa ini ya, padahal tapi karena banyak komplain, banyak report yang masuk ke
manajemennya hotel itu kayak banyak perbaikan gitu Mas, yang tadinya itu kamar remang-remang sekarang udah mulai agak putih cahayanya gitu. Terus karpetnya juga udah nggak agak horor gitu, udah diganti sama yang lebih modern gitu suasananya, karena semua orang di situ nggak ada yang berani tidur sendiri. Bahkan ya aku pun pribadi pernah loh tidur sama pramugara di hotel itu karena emang aku cewek sendiri dan aku nggak mau tidur sendiri. Dan jadi kebetulan kan ini kan kita sekru ya, harusnya nggak ke situ, cuman ke situ nih. Lah ini kita kesini lah, aku cewek sendiri, aku nggak berani dong Mas tidur sendiri, jadi gimana? Terus akhirnya aku tidur sama maaf ya, mungkin kalau orang yang nonton ngerasa, jadi dia tuh emang agak cocok gitu. Nah aku tidur sama dia ternyata lebih repot daripada cewek beneran. Jadi kayak, "Nggak, aku mau pipis, temenin dong, apa-apa." Enggak, jijik apa-apa gitu-gitu kan pasti. Tapi emang karena serem sih. Jadi kayak dia tuh kan ada geser-geser pintu di belakang, kayak ada geser-geser meja, kayak pintu jeblak-jeblak, padahal kan pintunya di sono bukan di sini kan. Nggak di belakang kita, tapi kayak ada blak kayak gitu. Itu yang dengerin Mbak sama temen? Iya berdua. Itu sebenarnya udah hal normal sih sebenarnya. Udah sering banget. Itu nggak normal. Ya karena saking seringnya jadi kayak berasa normal gitu di kita-kita. Cuman sisi plusnya hotel itu tuh ngejual makanannya tuh murah gitu. Jadi kayak ya udahlah di hotel ini nggak apa-apa makanannya murah di sini. Kita 50% diskonnya kru gitu. Jadi kayak ada nilai plusnya, ya udahlah daripada kita takut kita makan rame-rame. Biasanya sih kayak gitu. Cuman lumayan sih ya Mas ya. Ya tidurnya jadi nggak nyenyak kan? Iya. Tapi yang lebih creepy lagi ada di rumahnya nenek aku. Aku kan udah lama nggak nyentuh tanah Semarang karena memang aku home base di Jakarta, home base di luar Jakarta juga pernah. Dan ketiga anak dari ibu aku ini luar Semarang semua, jadi kita suka ngumpulnya di Jakarta gitu. Karena rumahnya kakak aku di Jakarta waktu itu kan besar ya Mas, bisa nampung kita semua. Jadi kita setiap tahun tuh reuninya di sana, nggak di Semarang. Jadi Semarang aku udah lebih dari 7 tahun nggak nyentuh itu, atau mungkin lebih deh, nggak cuma 7 tahun. Pertama kali aku ke Semarang lagi 2019. Jadi gini, karena nenek aku itu kan udah sepuh ya, dan dia kan cuman sendiri di rumah. Rumahnya sering ditinggal Mas, karena dia ke anaknya, ke cucunya. Jadi rumahnya ini ditempatin sama orang, biar nggak suwung, biar kerawat gitu kan. Nah 2019 itu waktu pas aku ke situ aku ngerasa keganggu karena maaf ya orangnya yang di situ itu waktu itu beliaunya ini ngomongnya kayak kadang agak kasar, sedangkan di lingkungan aku bertahun-tahun aku nggak nemuin kalimat-kalimat itu gitu. Harusnya menurut aku pribadi ya, mungkin karena aku terlalu ideologis sekali, ada yang punya rumah lu harus jaga manner dong boy, kayak gitu loh. Nggak yang seharusnya teriak-teriak sambil apa terus bercanda yang asu kayak gitu kan, nggak banget menurutku. Jadi kayak aku kayak sedih kan, ada foto kakek nenek aku di situ, aku elapin, aku bilang aduh yang kakung sedih banget rumahnya diisi sama orang kayak gini, aku bilang gitu. Tapi nggak apa-apa lah daripada daripada apa. Terus yang masnya ini yang di rumah itu dia bilang pagi-pagi sama nenek aku, "Mbah, aku mau cerita apa, aku didatengin sama itu yang di foto siapa, yang kakung gitu." Loh masa, emang kenapa? Iya kan kemarin mainannya anakku itu yang bisa gerak mainan gitu, itu kan hilang kan, kemarin kan kita cari. Dan itu juga aku juga nyari sih. Jadi kayak dia kayak, karena kan anak kecil berisik ya, nangis ya, kayak mana mainanku, walaupun aku juga nggak tidur di situ, aku tidur di rumah adiknya ibu aku. Tapi kan masa iya sih aku nggak ke situ, pasti ke situ dong buat say hi aja gitu. Nah terus ya udah deh, aku bilang kenapa Mas, iya mainannya hilang. Oh ya udah besok tante beliin ya, aku bilang gitu, daripada nangis kan males ya dengernya ya kan, nangis. Ya udah terus pagi-pagi katanya jam 5 dia dibangunin sama yang kakung aku katanya ya, cuman kan kita nggak ngeliat jadi kita nggak tahu nih katanya. Jadi dia tidur depan TV kan, dibangunin, "Nih mainan anakmu kan aku balikin, jangan berisik ya," gitu katanya sih. Tapi aku nggak tahu ya itu beneran atau dia cuman gimmick aja, karena ada aku di situ dan aku ngerasa dia tuh ngerasa aku terganggu. Jadi untuk say sorry-nya dia bilang gitu, "Aku udah ditegur sama Eyang," mungkin kayak gitu. Cuman aku nggak tahu juga deh Mas kebenarannya itu apa, sampai sekarang nggak tahu. Cuman selama aku di situ sih aku nggak pernah gimana banget ya, nggak pernah ngerasain apa, karena dulu kan aku masih kecil ya, jadi aku nggak yang takut gimana. Kakakku satu lagi nggak pernah dapat gangguan. Justru kita dapat gangguannya setelah kita kerja di bidang kita masing-masing. Yang satu anak kapal, yang satu anak pesawat-pesawatan. Jadi kayak kita kalau ketemu tuh kayak
ada tahu deh di kapal aku tuh ya, kita lagi ngejar tangkepan ya, selundupan minyak atau apa, tahu-tahu udah mau deket tuh hilang. Terus sama kapten aku, kayak kapten kapal aku kayak didoain, terus ditap-tap gitu di navigasinya, ada kok, ada, tenang aja, kapalnya di sini nih, tak 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 tak, di zoom 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 kelihatan kapalnya. Itu nggak sekali dua kali, cuman kata dia sedih sih, kapten kapalku ini udah pensiun katanya gitu. Wah itu enak sih pasti terbang sama orang kayak gitu ya, karena aku tertarik sih sama hal-hal yang kayak gitu mas. Aku jujur aku tertarik pribadi, tapi aku cuman tertarik sama cerita-ceritanya aja ya, sama cerita, sama film aku tertarik. Tapi untuk hal-hal yang setan-setan, yang experience, aku jujur aku nggak kepengen tahu dan nggak pengen dikasih tahu juga dong. Kenapa? Ya ngeri. Karena Ya kan? aku emang penakut, sedangkan aku di seluruh Indonesia kan mas kan tahu ya, kayak orang Indonesia kalau dikit-dikit apa-apa pasti sakit dibawa ke orang pintar, sakit di ini kan, kayak gitu kan. Jadi kayak menurutku kayak pasti disangkut pautin, kayak apa sih ini, aku nggak percaya. Cuman aku ngalamin sendiri sih setelah kerja ini, gila sih, sampai Donald bebek hilang lah, sampai ada orang ground staff bilang mbaknya di belakang benerin rambut lah, udah ditanda tanganin lah, sampai kamar diketuk-ketuk nggak ada orang, meja digeret-geret lah. Ya lucu aja, kocak sih sebenarnya. Ya mungkin ke depan bisa diliatin. Aduh, enggak deh. Mungkin kurang doa kali ya. Mungkin buat teman-teman kalau mau tidur doa, kalau ke suatu tempat yang baru ya Mas ya. Karena kan kalau kita pasti lelah kerja, nyampe di tempat baru pasti kita maunya, ntar mau makan apa nih? Ntar mau kemana? Kayak gitu. Jadi kayak kita kadang tuh mungkin lupa sopan santun kali ya. Ya kita paling cuman masuk, assalamualaikum, halo, permisi, salam, cuman gitu-gitu doang. Paling cuman nggak yang ngobrol intens. Kan kadang juga kita kan sendal kita lempar-lempar ke situ, kadang apa nggak tahu juga, mungkin ada orang penunggu di situ kan. Mungkin itu sih pelajaran buat aku ya, yang aku temuin tuh kayak gitu. Soalnya syukur aja aku cuman ngerasa kayak gitu Mas, maksudnya bukan yang interaksi personal aku gitu loh, karena ada beberapa teman aku tuh yang satu kru tuh 2 orang kesurupan kayak gitu di hotel itu ya. Itu kocak banget, aku aku cuma lihat videonya sih beredar di grup, cuman ya nggak bisa bayangin aja kalau itu kejadian sama aku atau sama teman sekamarku, pasti udah panik dong. Atau mungkin kalau ngeliat temen ini kesurupan, besoknya mau terbang sama dia, aku takut. Mendingan udah izin sakit, udah kayak gitu aja deh. Yang gitu. keranda tadi dong, keranda terbang ya. Oh iya, nah Bisa. ini guys di Aceh ya, di tempat itu, hotel itu ya Mas ya. Jadi di hotel itu temenku agak gimana ya? Dari sudut pandangnya dia kayak gimana? Temanku itu, aku nggak tahu ya, ini bisa jadi temanku itu emang capek atau nggak mau terbang pagi, dia pura-pura pingsan. Bisa jadi ya, bisa jadi. Cuman emang kalau di CCTV-nya emang dia pingsan beneran berdua itu. Jadi kayak iya kayak gitu langsung pingsan gitu loh. Jadi emang ada sih, ada ceritanya itu, ada videonya, ada realnya gitu. Cuman kita nggak tahu karena waktu pas mereka sadar itu mereka kayak agak linglung, agak males, agak shit man, kejadian sama aku dong ini, kayak gitu. Jadi ini kita lagi ngeron di hotel, terus 2 anak nggak turun-turun, Captain marah-marah karena udah jamnya. Alhasil disamperin. Waktu pas disamperin sama Captain sama satu pramugara, 2 orang ini lagi berusaha dibantu sama orang staff hotelnya itu buat diberdiriin gitu, buat dibangunin gitu. Terus akhirnya setelah dibaca-baca sama orang setempat Mas, katanya ada yang orang sepuh gitu loh, ada yang orang agamisnya gitu. Nah ada orangnya kayak ustadz atau apa gitu, dia doain, diapain, baru mereka sadar atau apa gitu. Gitu sih, katanya sih itu makhluk astralnya nggak mau ngeganggu, cuman mau nampakin sekilas doang kalau hai aku ada nih di sini, katanya sih mau kayak gitu. Cuman ngeri juga ya, dia keluar dari kamar, konde udah ada, rambutnya udah rapi, udah ada koper, terus ada yang terbang depan matanya dia, terus dia kayak kayak ini nggak banget pingsan gitu. Itu kan kocak banget, dia pingsan deh udah deh, terus kita langsung nggak jadi terbang. Ya nggak tahu juga sih Mas itu, karena di CCTV juga nggak kelihatan ada kerendanya, jadi kita bingung itu kerenda beneran atau enggak, atau mungkin mereka diliatin. Karena kalau emang mereka bohong, masa sih ya dua-duanya bisa pingsan bareng selama itu loh ya. Kan kalau kita pura-pura bohong oke lah ya, semenit 2 menit, setengah jam. Tapi kan ini udah dipencet-pencet juga nih, jempol-jempol kan sakit ya digitu-gituin, terus dikasih minyak kayu putih lah, panas lah di sini yang minyak-minyakan itu, terus udah digitu-gituin, masa sih berjam-jam dia nggak sadar-sadar acting. Menurut aku sih itu real sih menurut aku. Nah kalau
Mbak Indah sendiri kan jalur penerbangnya itu lokal atau internasional juga? Aku ke inter seringnya, cuman waktu pas masih junior kan otomatis pasti ke daerah-daerah banyak itu ya Mas ya. Mungkin yang senior males terbang ke sana, dikasih yang junior mungkin kayak gitu, atau mungkin emang pembagian ratanya kayak gitu sih. Karena emang beberapa kali aku sering terbang sama yang senior banget kayak gitu, emang sering banget. Kalau boleh tahu nih jalur kemana nih yang paling nyebelin tuh kalau mau ke sini tuh? Aku rasa Kalimantan sih. Kalimantan. Iya. Kenapa? Ya ada 2 tempat yang kayak gitu. Ada 1 tempat lagi ya, kayaknya aku nggak boleh sebutin tempatnya karena agak gimana gitu. Nah di suatu kota itu, jadi kita krunya ini pernah diganggu rame-rame nih. Rame-rame. Dalam satu malam tuh kita pernah diganggu rame-rame. Ganggu seperti apa? Jadi kayak pintu diketokin, kita buka pintu, si kapten juga lagi buka pintu. Jadi kayak siapa sih ngetok-ngetok, nggak tahu, Cap dari sini juga diketokin. Terus nggak lama dari situ masnya di sebelah sana juga buka. Siapa yang ngetok-ketok ya kayak gitu, kayak nggak tahu deh Mas. Terus kayak kita ngumpul tiba-tiba di lorong, ya udah teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, untuk keselamatan kita bersama yuk kita doa ya di sini ya. Jangan sedih, bentar lagi kan kita pindah hotel, yang sana kan udah nego nih, ini udah deal. Ya udah kita ini. Soalnya pernah Mas ada pilot aku ya masih baru, dia masih bar 1, jadi masih baru banget terbang. Katanya malam-malam ada anak kecil nyariin ibunya katanya. Mama mana kayak gitu. Cuman setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa daerah. Jadi kayak mamanya mana, terus anak itu nangis kan. Kan kasihan. Jadi dianterin. Tahu-tahu itu di pinggir jalan Masnya. Mas pilotnya. Terus dia langsung, "Shit man, ini di pinggir jalan dan ini jam segini." Jadi dia dibawa, tiba-tiba anak kecilnya itu udah hilang. Hah? Iya, nggak tahu. Terus Jadi dia kayak mau nganterin terus kayak dia hilang sadaran gitu. enggak, dia nganterin anaknya. Anaknya mau cari ibunya, anaknya tiba-tiba hilang. Terus tahu-tahu dia di tengah jalan, loh, ini aku mana lah, hotel aku udah sana lah, gimana nih, kok bisa gini? Nah terus akhirnya kan dia kan ngerasa ya, terus dia bilang sama security, "Pak, tadi bapak lihat nggak saya jalan sama anak-anak?" "Nggak ada Pak, bapak tadi jalan sendiri," gitu, kayak saya berarti tadi dia jalan nggak sama nggak anak-anak. sadar kan? Nggak sadar Iya. dalam arti dia terfokus sama anak kecil Iya itu. Mas, cuman mungkin dia sendiri yang ngerasa, atau mungkin bapak security-nya ngeliat, cuman biar pilotnya nggak takut mungkin dibilang enggak, padahal dia mungkin lihat, cuman kita nggak tahu sih. Soalnya berita anak kecil di situ tuh udah nggak sekali 2 kali, kru lain juga kayak gitu. Kayak, "Oh mau ikut nggak ke kolam renang? Mamaku lagi di kolam renang," kayak gitu. Itu ada cerita kayak gitu, cuman itu bukan kru aku, jadi aku nggak tanya pasti anak itu ngomongin apa. Cuman yang udah ada videonya itu, kapten aku nunjuk-nunjuk gini ke CCTV gitu, ke kamera. Jadi kan ini kan luar hotel nih Mas. Jadi pagi-pagi tuh kapten aku gini-gini ngomong-ngomong sendiri gitu, nunjuk-nunjuk. Dan menurutnya kapten aku itu, dia tuh diketuk sama cewek, itu baju resepsionis gitu. Jadi pakai blazer, dalamnya putih. Mungkin dikiranya dia anak training kali ya, resepsionis yang lagi training. Ketuk kan, "Kapten," gitu. Dia bilang, "Bapak mana teman saya? Teman saya tadi masuk sini, jangan diumpetin ya," gitu. "Teman kamu yang mana? Kamu jangan ngada-ngada, ini jam berapa? Kamu nggak tahu saya livingnya itu jam 5 pagi, ini masih jam 1:30. Kamu yang bener aja," gitu kan. Terus kayak, "Teman saya tadi di sini." "Ya udah kalau gitu saya masuk, saya cek teman saya." Terus kapten, "Kamu nggak bisa seenaknya masuk kamar orang ya, kamu nggak sopan. Siapa nama kamu, besok saya lapor," gitu kan. Nah kapten habis mbaknya itu masuk, otomatis kan di kamar kan nggak ada ini ya. Nah waktu pas di besoknya mau living hotel, kapten kan marah-marah. Dia bilang, "Mbak, tadi malam siapa ya resepsionis itu, dalamnya putih, kayaknya tuh anak training deh. Emang dia nggak diajarin sopan santun ya? Masa ya dia ketuk kamar saya jam 2 pagi?" Terus bingung, resepsionisnya cuman ada saya saja Bapak, saya satu-satunya yang cewek, yang lainnya ada cowok. Semalam pun shift sebelum saya juga cowok sebenarnya, saya baru hari ini gitu kan. "Oh lah itu jadi siapa? Mungkin anak ini kali trainingan atau apa?" "Nggak ada," katanya. Terus kocak kan, jadi kayak, "Seriusan? Coba saya kasih lihat CCTV." Dan untuk lihat CCTV kan prosesnya panjang ya Mas ya, nggak langsung lihat asal lihat, itu kan ada prosedurnya kan, ada prosedurnya. Jadi kayak kapten harus tahu prosedurnya gimana. Nah waktu pas dikasih lihat tuh shock kita, kapten gini-gini sendiri ngobrol, usut kapten kayak, "Ini yang bener ya, saya kirim report nih ke perusahaan saya, biar ke maskapai saya, biar poinnya hotel ini dikurangin, karena banyak loh, ini nggak cuma kejadian sama saya. Bayangin aja kita lagi enak-enak tidur, kita butuh istirahat, besok kita mau kerja, kita diketuk-ketuk, didatengin cewek, dia nyari temennya, emang aku ngumpetin temennya," kayak gitu. Terus ternyata
waktu hotel itu dibangun, itu Hmm. ada 2 karyawan yang emang ketimpa bangunan meninggal, tapi katanya jasadnya nggak diketemukan, gitu katanya Mas. Nah itu jadi, dan yang tahu obrolan itu cuman antara manajer hotel, orang resepsionis yang ada di situ, dan satu kayak bapak-bapak yang ngebuka pintu itu, bellboy itu yang udah sepuh, jadi dia ada dari hotel itu ada gitu. Jadi dari beberapa belas tahun yang lalu dia udah kerja di situ waktu pas dia masih muda. Dia bilang sebenarnya gini, Cap, dulu tuh ada di sini yang meninggal, cuman jasadnya kita nggak tahu, nggak ketemuin di mana. Mungkin dia cari temennya gitu, diketemuin cuman ada ya potongan, tapi yang satunya lagi nggak ada gitu. Jadi kan di berita sih tulisannya tidak diketemukan, di beritanya kayak gitu. Cuman kan nggak tahu ya Mas, waktu itu kan aku juga masih kecil ya, Iya. jadi aku nggak paham, cuman ceritanya gitu. Nah, ini ada apa namanya, perjalanan kemana nih habis ini? Habis ini ya Iya. nggak kemana-kemana sih, habis ini paling aku quality time sama keluarga karena jarang ketemu, jarang ikut di acara-acara sih. Jadi kayak aku tuh kayak udah bebel gitu, kayak ada acara orang nikah, ada acara orang punya hajatan, punya apa, aku kayak ikut nggak masalah. Bahkan mereka kayak ya udah ikut nggak ikut lu juga nggak masalah kayak gitu. Tapi untuk besok nextnya sih kayaknya aku kan ke maskapai yang satu lagi gitu. Oh, mau Ceritanya sih Jepang kemana? seperti itu, kemungkinannya di Jerman sih. Jerman? Gitu, Bisa iya. bahasa Jerman? Sedikit ya, sedikit. Boleh dipraktek? Apa ya? Dikit aja ya. Ya. Hallo, ich heiße Indah, ich bin Kunstnehmerin und ich arbeite 3 bis 4 pro Woche oder 3 bis 4 pro Jahre. Ich arbeite in einer Gesellschaft in Indonesien und ich komme aus Semarang, aber jetzt wohne ich in Borobudur Straße in Jakarta City. Artinya apa itu? Jadi aku itu pelajar karena emang sekarang aku lagi ngedalemin bahasa dong. Maksudnya selama kita masih bisa belajar ya it's okay gitu. Jadi aku lagi ngedalemin bahasanya itu. Aku juga bekerja di satu perusahaan di maskapai penerbangan besar di Indonesia. Terus aku bekerja beberapa kali sebulan, udah gitu-gitu doang. Sama aku asal aku dari Semarang tapi sekarang aku tinggal di Jakarta gitu. Oke. Nah, terima kasih Kak sudah mau bercerita di YouTube kami di Review Mistis. Mungkin setelah terbang nanti ada cerita-cerita lagi, bisa mungkin pas mampir ke Semarang bisa kita ketemu lagi, bisa cerita lagi. Boleh. Aku juga terima kasih banyak ya udah diundang ke sini karena aku salah satu viewersnya. Karena kemarin itu aku di Semarang ketemu sama teman-teman kecil aku, mereka bilang, "Kamu masih suka nggak sih nonton Sadako?" dan teriak-teriak sendiri gitu. Masih gitu, kayak agak malu. Emang kenapa? Ya inget gak sih dulu kan kita nonton Sadako, terus setannya itu baru nongol dan kamu langsung teriak. Sedangkan waktu itu kan Yuda baru lahir, jadi adiknya temen aku baru lahir, terus ibunya marah-marah, kita disuruh nonton di rumah yang lain gitu. Jadi kayak diusir gitu loh. Jadi temenku kayak ngejadiin itu hal lucu nih ya. Terus Juon juga, terus apa kayak gitu-gitu kan. Tapi aneh kamu suka ngajakin nonton begituan loh gitu kan. Iya, habisnya kan ini ya adrenalinnya kayak terpacu gitu kan. Habis ini apa gitu kan. Cuman aku cerita sama mereka sih, iya aku nemuin kejadian mistis loh ini, dan aku juga bilang, aku juga beberapa kali diundang di YouTube-nya orang untuk bercerita, bahkan untuk acara makeup ya Mas ya, yang apa makeup challenge gitu, yang makeup konten kreatornya tuh tentang makeup. Itu malah justru ceritanya tuh setan, penerbangan kayak gitu. Pasti kan orangnya tertarik sama dunia penerbangan ya, apalagi setan-setan apa sih yang di pesawat, yang di apa kayak gitu kan. Menarik. Terbang gitu. Aduh jangan sampai deh ya, takut banget karena nggak pernah lihat, sekalinya lihat aduh jangan deh, cukup lihat di TV aja deh Mas. Terima kasih ya Kak ya. Ya makasih Sudah banyak, aku mau lebih mampir makasih sini. banyak. Boleh di apa namanya share juga sama teman-teman mungkin yang pernah naik pesawat dan ada pengalaman mistis. Ntar boleh komen di bawah, aku juga mau tahu sih soalnya komennya kalian. Mungkin ada temennya atau kaptennya Kakak nanti bisa Mungkin bisa mampir ke sini juga. Oke. diceritakan mungkin dengan Persepsi yang berbeda atau pengalaman yang berbeda juga. Iya. Oke Sobat Mistis, mungkin seperti itulah cerita dan pengalaman dari Kak Indah tentang waktu dia menjadi pramugari di salah satu maskapai penerbangan. Terus biasanya apa kayak?
Oh ya. Nantikan cerita mistis di sekitar kita hanya di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis.